Kalau kita lihat sosok seorang Coach Indra sekarang Ya. ini tak lepas dari bagaimana masa lalu yang membentuk Coach Indra sekarang. Nah, ini bisa saya katakan from zero to hero karena sebelumnya itu pernah menjadi karyawan di PT POS. Ya, saya karyawan PT POS dari 85 sampai 2007, 22 tahun lebih. 22 tahun. Dan 22 tahun menjadi karyawan PT POS. PT POS. Sembari menjadi karyawan PT POS itu sudah melatih atau seperti Ya, apa? jadi saya masuk PT POS itu penghargaan dari Wali Kota Padang waktu itu, Sarul Ujud, Pak Sarul Ujud, itu diberikan apresiasi untuk bisa bekerja sebagai pegawai BUMN. Tahun 85 itu saya bekerja, main bola juga di PSP Padang, dan setelah itu saya melanjutkan mengambil kursus kepelatihan model lisensi D, C, B, dan tahun 2001 saya dapat A. Titik balik akhirnya setelah menjadi karyawan di PT POS, akhirnya membuat Coach Indra, kayaknya yang cocok jadi jiwa saya adalah menjadi seorang pelatih. Itu tahun 2007, setelah saya jalanin dua-duanya, pegawai ya, dan saya di situ sebagai kepala kantor pos cabang di airport waktu itu. Terus saya juga menjalani kepelatihan. Saya berpikir nggak bisa dua-duanya, dan saya harus fokus. Dan oleh sebab itu saya harus memilih. Nah, 2007 itulah saya memilih antara sepak bola kah atau PT POS Indonesia. Nah, saya dan anak laki-laki saya memilih sepak bola. Istri dan anak perempuan saya pilih di PT POS. Ya, skor 2-2 tapi nggak ada penalti. Karena saya kepala rumah tangga, saya ngambil keputusan sebagai pelatih sepak bola. Nah, tapi kan begitu saya memilih pelatih sepak bola, itu kan dinamikanya sampai saya sukses di tahun 2013 itu kan luar biasa. Betul. Orang tidak langsung sukses saat itu kan? Tidak bisa langsung sukses karena memang saya berhadapan dengan situasi kepengurusan PSSI dualisme. Anggaran untuk tim nasional itu nggak seperti sekarang ini. Kompetisi juga nggak berjalan seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan sulitnya saya melakukan persiapan di era Evan Dimas itu. Dan yang paling besar dinamikanya itu adalah termasuk imbasnya ke keluarga. 17 bulan saya berturut-turut, itu gaji saya nggak pernah dibayar. Dan membayar itu setelah kubu Pak Johar Arifin dan Pak Lanyala itu bersatu dan beliau Pak Lanyala sebagai Ketua Umum PSSI waktu itu, dan beliau lah yang membayar gaji para pelatih yang tertunggak waktu itu termasuk saya. 17 bulan saat bulan. itu memang kalau teman-teman cek recheck itu sempat ada dualisme PSSI waktu itu, dan 17 bulan gaji Coach Indra itu tidak dibayar. Dan itu enggak bohong, bisa ditanya cross check ke Pak Lanyala. Nah, itu gimana caranya bertahan hidup, Coach? Nah, 17 bulan itu kan hampir setahun lebih. Ya, disitulah peran Tuhan kalau menurut saya. Ya, kan enggak mungkin dia membiarkan umatnya begitu saja. Dan saya malahan dengan situasi seperti itu malahan bisa membangun tim nasional U19 yang sukses setelah 22 tahun nggak pernah juara waktu itu, yaitu kita menang di Sidoarjo waktu itu. Dan bisa dibayangkan kalau menurut secara teori, untuk bisa sukses, organisasi harus bagus. Betul, organisasi harus bagus. Modal harus bagus. Program harus bagus. Tiga-tiga ini kan harus sejalan. Betul. Ini program saja yang saya bikin bagus, tapi yang dua nggak modal nggak oke, yang organisasi juga nggak oke saat itu. Ya, tapi karena memang saya mau bekerja keras dan saya sudah memilih sepak bola sebagai karir dan meninggalkan PT POS, dan saya fight di situ. Dan apapun dinamika yang saya terima, saya lalui dan saya ikhlas untuk melalui.